Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan Yesus, bertemu kembali di dalam Morning Spirit. Pagi ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema nantikan Tuhan. Nantikan Tuhan, alasan untuk sabar. Menanti dan menunggu adalah pekerjaan yang membosankan. Mungkin kita dapat sabar menunggu hal-hal yang duniawi, tetapi fakta membuktikan bahwa kadangkala kita tidak sabar menunggu Tuhan. Mazmur 37 ayat 34 berkata, nantikanlah Tuhan dan tetap ikutilah jalannya, maka ia akan mengangkat engkau untuk mewarisi negeri, dan engkau akan melihat orang-orang fasik dilenyapkan. Jikalau ada satu kata yang kita butuhkan, saudara, atau kita cita-citakan dalam hidup ini mungkin, saudara, maka itu bernama kesabaran. Atau dalam istilah tulisan pemazmur, menantikan Tuhan atau nantikanlah Tuhan. Apa artinya menantikan Tuhan, saudara? Pada saat ini kita akan belajar 3 hal, saudara. Ada 3 yang ingin saya bagikan. Apa artinya menantikan Tuhan? Yang pertama, saudara, Roma 12 ayat 12 berkata, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Menantikan Tuhan berarti saudara memiliki kesanggupan menunggu saat yang tepat bagi Tuhan untuk menolong kita. 3 hal yang harus kita lakukan saat kita menunggu Allah bekerja dalam kehidupan kita, menolong saat kita menghadapi masalah, yaitu saudara, bersukacita dalam pengharapan, sabar dalam kesesakan, dan bertekun dalam doa. Bertekun dalam doa, saudara. Yang kedua, menantikan Tuhan. Yesaya 55 ayat yang ke-8 firman Tuhan berkata, sebab rancangan-rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku, demikianlah firman Tuhan. Sebab rancanganku, kata Tuhan, bukan rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku, demikianlah firman Tuhan. Saudara, menantikan Tuhan berarti kita taat dan tunduk kepada rencana Tuhan, rancangan Tuhan, saudara. Karena rancangan Tuhan bukanlah rancangan kita, bukan, saudara. Dan jalan kita, saudara, jalan kita bukan jalan Tuhan. Karena itu serahkan hidup kita kepada Tuhan. Jadi nantikan Tuhan berarti kita percaya bahwa Tuhan merancangkan rancangan yang baik, saudara, untuk hidup kita. Yang ketiga, menantikan Tuhan, saudara. 2 Petrus 3 ayat 9 firman Tuhan berkata, Tuhan tidak lalai menepati janjinya sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu karena ia menghendaki supaya, saudara, supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Menantikan Tuhan berarti saudara memiliki keyakinan iman dan kemampuan, saudara, Allah dalam menepati janjinya. Percayalah, Tuhan tidak lalai. Tuhan tidak lalai, saudara, menepati janjinya. Apa untungnya bila kita menantikan Tuhan? Dalam Mazmur 37 paling tidak ada 3 keuntungan saat kita menantikan Tuhan. Yang pertama, saudara, mendapatkan kecukupan. Mazmur 37 ayat 25 berkata, dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, dan anak cucunya meminta-minta roti. Tuhan akan cukupkan, saudara, kita. Karena itu nantikan Tuhan. Yang kedua, saudara, keuntungannya adalah mendapat berkat pemeliharaan. Mazmur 37 ayat 27 sampai 28, jauhkanlah yang jahat dan lakukanlah yang baik, maka engkau akan tetap tinggal untuk selama-lamanya. Sebab Tuhan mencintai hukum dan ia tidak akan meninggalkan orang-orang yang dikasihnya. Tidak akan meninggalkan, saudara, orang-orang yang dikasihnya sampai selama-lamanya. Mereka akan terpelihara, saudara. Jadi nantikanlah Tuhan. Tetapi anak cucu orang-orang fasik akan dilenyapkan. Kemudian keuntungan yang ketiga, saudara, mendapat berkat masa depan. Mazmur 37 ayat 37 berkata, perhatikanlah
orang yang tulus. Orang yang tulus, lihatlah kepada orang-orang yang jujur. Sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan. Akan ada masa depan. Puji Tuhan saudara. Inilah janji Tuhan. Inilah janji Tuhan yang akan diberikan kepada orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan. Karena itu marilah kita belajar bersabar saudara. Jangan putus asa saat menghadapi banyak masalah, problema, tekanan. Jangan khawatir akan hidup ini. Saudara akan sakit, penyakit, akan COVID-19 atau masa depan kita saat kita menghadapi tekanan atau masalah hidup. Jangan takut saudara. Apapun yang terjadi, nantikan Tuhan, berserah pada Tuhan, berserulah kepadanya, percayalah Ia akan menolong kita, Ia akan memberkati kita saudara. Dengan apa? Berkat kecukupan, berkat pemeliharaan, berkat masa depan. Yesaya 40 ayat 41. Firman Tuhan berkata, tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan, orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Kita tidak akan lesu, kita tidak akan kelelahan saudara bersama dengan Tuhan. Karena itu jangan takut, nantikan Tuhan. Dia sanggup berkati kita, masa depan kita, hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Kami tidak akan takut bersama dengan Engkau. Engkaulah yang memelihara kami. Engkau adalah Allah Yehova Jireh yang menjagai kami, memberkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Sekali lagi kalau kita diberkati oleh Morning Spirit ini, silakan klik like, subscribe, bunyikan loncengnya dan bagikan kepada orang banyak. Sampai bertemu dalam Morning Spirit selanjutnya. Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi.